Selamat pagi. Berjumpa lagi bersama dengan Kak Rensi dan Kak Julia di Sekolah Minggu Online GKI Nusuan. Kabar baik bagi kawan cilik. Nah, kita mau langsung aja bersemangat ya Kak. Yes. Kita mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Ayo bangkit berdiri semua. Kita mau nyanyikan pujian apa Kak? Segala puji syukur. Adik-adik yang semangat ya di rumah ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan hari ini. Ayo bangkit berdiri semuanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Katakan sama-sama. Soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita sama-sama nyanyikan pertama lagi ya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Katakan sama-sama. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Nah, adik-adik sudah semangat belum? Sudah dong. Kak Yulia aja sudah semangat loh. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu lebih lanjut, kita mau berdoa dulu ya. Oke, yuk adik-adik kita berdoa, Kak Julia pimpin ya. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas berkat-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu buat setiap kami dan keluarga kami. Hari ini, pagi ini Tuhan, Kau izinkan untuk ikut sekolah minggu online lagi. Berkati sekolah minggu ini Tuhan, kiranya dapat berjalan dengan lancar sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, Kak Renji, aku mau tanya nih. Tanya apa nih? Kalau misalnya Kak Rensi dapat tugas dari sekolah, yang ngerjain Kak Rensi apa Mama? Ya mama lah. Aduh, Lah ngapain kerjain sendiri? Kan pinteran mama daripada aku. tapi kan yang sekolah siapa? Ya kan biar nilainya bagus. Nah sekarang gini loh Kak, kalau tak kerjain sendiri nilainya jelek, mama juga marah-marah. Daripada mama marah-marah ya biar mama aja yang kerjain. Iya juga sih, tapi kan nggak gitu Kak harusnya. Loh, terus gimana? Yang sekolah kan Kak Rensi, yang dikasih PR juga Kak Rensi. Harusnya Kak Rensi harus bertanggung jawab mengerjakan tugas itu. Kalau diajarin Mama boleh sih, tapi ya tetap Kak Rensi yang ngerjain. Ya tapi nanti nilainya jelek gimana? Nggak apa-apa, kalau nilainya jelek berarti Kak Rensi harus belajar lagi biar nanti nilainya lebih bagus. Ya kan adik-adik di rumah juga seperti itu nggak? Ngerjain tugas sendiri kan? Tuh, adik-adik aja ngerjain tugas sendiri. Iya ya, jadi malu nih. Jadi nggak boleh gitu ya? Iya, nggak boleh kayak sendiri gitu. ya? Iya, kita harus belajar bertanggung jawab terhadap tugas kita sendiri. Nah, Oke. ada lagu yang sesuai dengan
cerita ini tentang bertanggung jawab, Kak. Kita mau nyanyiin lagu ini yuk. Yuk adik-adik, kita belajar lagu Bertanggung Jawab. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Ku mau bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab, di dalam perkataan dan dalam perbuatan. Dalam segala perkara, aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab. Yuk adik-adik, kita sama-sama belajar lagu ini yuk, dari pertama ya. Oke. Mengetahui dan memahami tugas saya, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, menyelesaikan tugas tepat waktu, menepati janji, memperbaiki kesalahan dengan segera. Ku mau bertanggung jawab, selalu bertanggung jawab, di dalam perkataan dan dalam perbuatan. Di dalam segala perkara, aku mau bertanggung jawab, bertanggung jawab. Jadi gitu ya Kak ya, kita harus bertanggung jawab sama tugas kita masing-masing ya. Betul. Kayak itu loh, itu ada superhero itu loh, kan banyak toh, ada Batman, ada Power Rangers, ada Doraemon. Itu kan yang suka bantuin Nobita dan dia bertanggung jawab sama Nobita. Terus Kak Batman tuh bertanggung jawab melindungi kota Gotham City. Keren mereka Mereka itu. punya misi-misi, mereka melindungi warga. Iya. Nah, tapi Kak, ada superhero yang lebih hebat dari mereka. Siapa Kak? Penasaran? Nah, jawabannya ada dalam lagu yang akan kita nyanyikan. Judulnya titik-titik jagoanku, karena titik-titiknya itu jawabannya, Kak. Oh iya, kita nyanyi dulu aja yuk, daripada penasaran aku. Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, namanya Yesus.
Nah, Kak Rensi dan adik-adik di rumah udah tahu kan Iya, siapa superhero yang lebih hebat daripada Spider-Man dan teman-temannya? Jawabannya adalah Tuhan Yesus. Nah, aku udah nggak sabar nih Kak. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan apa ya hari ini ya? Hari ini Kak Vera akan membawakan firman tentang bertanggung jawab seperti Tuhan Yesus jagoan kita. Nah, tapi sebelum ke firman, kita mau nyanyikan pujian dulu ya. Kita mau nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Vera. Kak Vera akan membawakan cerita firman Tuhan untuk adik-adik semua. Tapi sebelumnya, yuk kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya mengerti dan bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik, Kak Vera punya gambar nih. Coba lihat nih. Ding. Nah, dalam gambar itu, apa menurut adik-adik itu ceritanya, gambarnya? Peristiwa apa yang terjadi? Wah, betul sekali ya. Ada seorang anak perempuan kecil yang mau dinakali sama temennya, yaitu yang cowok kecil tadi ya. Nah, tetapi kemudian dia dibelain oleh kakak laki-lakinya, dia dilindungi oleh kakak laki-lakinya. Wah, senang ya punya kakak laki-laki seperti itu. Dia mau melindungi dan mau bertanggung jawab ya atas adiknya. Nah, adik-adik di rumah, hari ini cerita firman Tuhan juga tentang seorang tokoh jagoan yang mau melindungi dan bertanggung jawab atas hidup teman-temannya. Nah, siapa dia? Tadi Kak Rensi sama Kak Julia sudah menyebutkan ya, jagoan kita siapa tadi? Ya, betul, Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita menyaksikan ceritanya lewat video, adik-adik yang sudah bisa membaca, bisa membuka Alkitab, ceritanya dari kitab Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 11. Kitab Yohanes pasal 18 ayat 1 sampai 11. Nanti bisa dibuka Alkitabnya dan dibaca ayat-ayatnya. Oke, mari sekarang kita ikuti firman Tuhan melalui video berikut ini. Pada suatu kali, Yesus dan murid-muridnya pergi ke sebuah tempat. Tempat itu letaknya di seberang sungai Kidron. Lalu Yesus dan murid-muridnya masuk ke sebuah taman. Di taman itu, Yesus sering berkumpul dengan murid-muridnya. Tapi pada saat itu, Yudas tidak bersama-sama dengan mereka. Tiba-tiba, ada banyak orang datang. Dan
Yudas juga ada bersama dengan mereka. Mereka membawa obor dan membawa senjata. Ada juga yang berbaju prajurit. Siapa sih mereka? Mereka adalah para prajurit Roma dan penjaga bait Allah. Mereka datang ke taman itu karena mau mencari dan menangkap Tuhan Yesus, sebab mereka disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Murid-murid Yesus tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi Yesus tahu bahwa ia akan ditangkap. Yesus pun maju dan bertanya, "Siapa yang kamu cari?" "Yesus dari Nazaret," jawab mereka. Yesus pun berkata, "Akulah dia." Mendengar itu mereka mundur dan jatuh. Maka Yesus bertanya lagi, "Siapakah yang kamu cari?" "Yesus dari Nazaret," kata mereka lagi. "Bukankah aku sudah berkata kalau Yesus itu adalah aku? Maka kalau kamu mencari aku, biarkanlah murid-muridku pergi dari sini." Yesus berkata begitu untuk melindungi murid-muridnya supaya tidak disakiti. Sebab Yesus sudah berdoa kepada Bapa di surga supaya Bapa melindungi murid-muridnya. Petrus yang saat itu membawa pedang tiba-tiba maju dan menyerang salah satu hamba imam besar hingga telinganya terluka oleh pedang Petrus. Dan ia sangat kesakitan. Namun Yesus berkata, "Petrus, masukkan pedangmu, sebab aku memang harus mengalami semua ini." Maka Yesus pun ditangkap dan dibawa pergi oleh mereka untuk menghadap kepada imam besar Hanas dan Kayafas. Nah, adik-adik, itu tadi cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus yang bersikap heroik ya, hebat ya. Ketika dia didatangi sekumpulan prajurit dan orang-orang yang mau menangkap dia, kemudian mereka bertanya, "Di mana yang namanya Yesus? Mana yang namanya Yesus?" Ketika Tuhan Yesus tanya, "Siapa yang kamu cari?" Mereka menjawab, "Yesus dari Nazaret." Yesus dengan berani maju ke depan dan mengatakan, "Akulah dia." Nah, kalau kamu mencari aku, biarkanlah murid-muridku ini pergi. Wah, Tuhan Yesus bertanggung jawab melindungi murid-muridnya dan tidak mau membiarkan murid-muridnya itu menjadi korban. Biarlah kalau Tuhan Yesus yang mau ditangkap, biarlah aku saja yang ditangkap. Begitu ya, Tuhan Yesus sangat hebat, sangat jagoan ya. Seperti tadi yang lagu yang kita nyanyikan, Tuhan Yesus jagoan kita. Nah, adik-adik, kita senang sekali punya Tuhan Yesus yang hebat, yang menjadi jagoan kita. Tetapi kalau kita menjadi murid-murid Tuhan, apakah kita juga bisa menjadi jagoan? Wah, tentu sangat bisa. Tetapi bukan jagoan yang suka menang-menangan loh ya, yang suka berkuasa atas teman-teman, yang suka nakali teman-teman, atau yang suka marah-marah, galak sama teman-teman, enggak loh ya. Atau marah-marah galak sama orang tua, enggak. Tetapi kita bisa menjadi jagoan dengan cara apa? Bertanggung jawab, ya seperti Tuhan Yesus tadi. Bertanggung jawab terhadap siapa? Yang pertama, kita bisa bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Seperti tadi, Kak Rensi dan Kak Yulia sudah ngomong kan, kalau misalkan kita punya tugas, kita kerjakan tugas kita sendiri. Apalagi ketika online begini, jangan nyuruh orang tua kita, mama papa kita, atau mungkin kakak kita untuk mengerjakan tugas kita supaya nilainya bagus ya Kak. Ya jangan seperti itu, nilainya bagus tapi kalau yang mengerjakan bukan kita sendiri, buat apa? Kita berarti juga tidak tahu apa-apa. Nah, itu tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Kerjakan tugas kita dengan baik. Lalu, kita juga bisa bertanggung jawab terhadap keluarga. Loh, bertanggung jawab terhadap keluarga itu seperti apa, Kak? Aku kan masih kecil. Harusnya kan yang tanggung jawab orang tua aku. Papa, mama ngasih aku makan, ngajak aku pergi-pergi, menyayangi aku. Wah, ya betul, itu memang tanggung jawab mereka terhadap anak-anaknya. Tapi kita juga bisa loh bertanggung jawab terhadap keluarga kita,
Misalnya dengan cara membantu orang tua kita, kalau orang tua kita repot, kalau orang tua kita sibuk, kita melihat mereka kerepotan dan butuh bantuan, kita segera membantu. Nggak usah disuruh, kita bantu. Yang kita bisa, misalkan membantu mencuci piring kita sendiri sehabis makan, membantu membersihkan rumah kalau kotor. Jadi orang tua kita juga bisa berkurangkan ya capeknya. Atau mungkin kalau kita kakak, kita bisa membantu adik kita. Mungkin ketika adik kita cari mainannya ada di mana, kita bantu untuk mencarikan. Mungkin ketika adik kita sedih, atau seperti yang dalam gambar tadi, ketika adik kita kayaknya, kok mau dinakalin orang, sebagai kakak bisa melindungi. Nah kalau saya adik kak, kalau saya adik bisa nggak saya tanggung jawab sama kakak, sama mama, sama papa? Bisa, tadi kita bisa membantu mereka, kita juga bisa menolong kakak kita, kalau kakak kita butuh bantuan kita, itu bukti kalau kita juga mau bertanggung jawab atas keluarga kita. Lalu juga kita bisa bertanggung jawab terhadap teman-teman kita. Kalau ada teman kita yang kesusahan, kalau ada teman kita yang butuh dilindungi, kita menolong mereka. Dan juga kita bisa bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Wah, gimana caranya kak? Aku kan masih kecil. Oh bisa. Pada saat ini kan masyarakat kita banyak yang sedang sakit nih karena terkena virus corona. Salah satunya kenapa? Salah satunya karena tidak taat prokes, tidak memakai masker. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap masyarakat, kita juga bisa memakai masker. Supaya apa? Supaya kita melindungi kesehatan diri kita sendiri dan juga kesehatan orang lain. Supaya tidak terkena droplet kita, supaya tidak terkena sakit kalau umpamanya kita batuk atau kita pilek. Dengan memakai masker kita juga menjaga kesehatan orang lain dan juga menjaga kesehatan diri kita sendiri. Juga kita bisa nih buang sampah di tempatnya. Jadi kalau kita buang sampah di tempatnya kan lingkungan jadi bersih, jadi sehat. Nah juga itu bisa mencegah terjadinya banjir. Wah, hanya dari buang sampah di tempatnya loh kita bisa mencegah terjadinya banjir. Nah, ternyata banyak ya tanggung jawab yang bisa kita lakukan terhadap diri kita sendiri dan orang lain. Apakah adik-adik bisa melakukannya? Kak Vera juga akan selalu mencoba melakukannya. Adik-adik juga pasti bisa melakukannya karena Tuhan akan menolong kita. Gimana adik-adik dan Kak Rensi, udah dengar firman Tuhan kan dari Kak Vera tadi? Udah dengerin kok. Jadi kita sebagai anak Tuhan harus mau bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, terhadap keluarga, terhadap teman-teman. Jadi misalnya kalau di sekolah ada tugas, ya kerjakan sendiri karena itu tanggung jawab kalian. Nah, bener banget ya. Jadi benar-benar tertegur loh aku hari ini. Benar-benar harus belajar bertanggung jawab, nggak cuma sama diri sendiri, tapi sama orang-orang yang ada di sekitarku juga. Iya. Nah, adik-adik, kita sekarang mau persembahan dulu. Nah, caranya adik-adik persembahan bisa masukin di amplop, dititipin papa mama yang ke gereja, nanti dimasukin kotak, atau transfer ke rekening GKI Nusuan, atau bisa scan QRIS di sini. Nah, sebelum kita mau persembahan, adik-adik ingat nggak ayat hafalannya? Ayo Kak Juli angkat nggak? Ingat dong. Nah, ayo kita bacain sama-sama ya. 1, 2, 3. 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Yuk kita nyanyi dulu ya adik-adik. Kita sama-sama nyanyiin lagunya Bawa Persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa
kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah melakukan persembahan. Kiranya persembahan ini berguna bagi kerajaan-Mu. Dan setelah ini Tuhan, sekolah minggu kami akan selesai. Kiranya sekolah minggu hari ini dapat berguna bagi keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, nggak kerasa banget ya. Sekarang kita sudah sampai di akhir acara nih. Ya. Nah, tapi adik-adik jangan sedih, Kak Julia juga jangan sedih. Nanti minggu depan kita masih bisa ketemu lagi kok. Oh iya. Nah, jadi adik-adik jangan lupa ya, minggu depan kita akan ikut lagi sekolah minggu online GKI Nusuan. Kabar baik bagi kawan cilik. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.